Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para siswa semua. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi dan mungkin tebakan dari contoh soal gitu ya. Ini tebakan saya mengenai contoh soal disesuaikan dengan kisi-kisi. Nanti bisa buat belajar untuk para siswa semuanya. Langsung saja kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini soalnya keluar semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, mulai nomor 1. Kisi-kisinya adalah disajikan hiwar. Hiwar itu percakapan tentang ta'aruf, ta'aruf perkenalan. Siswa menentukan informasi rinci dari teks dengan benar. Ini saya nebak soalnya mungkin seperti ini. Ya, seperti ini. Misalnya hamidatun titik-titik. Kemudian ini kan pertanyaan, terus jawabannya sudah ada, alhamdulillah ana bi khair. Nah, pertanyaan untuk melengkapi dari percakapan ini adalah silahkan dipilih di antara A, B, C, dan E. Kalau yang A itu kaifa haluka, yang B itu ma'asalamah, C itu masmuka, D ahlan wa sahlan, E assalamualaikum. Kalau yang E saya kira gampang, ya, assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam. Nah, ini yang D ahlan wa sahlan itu adalah sapaan selamat datang. Dan jawabannya adalah ahlan bika. Kemudian kalau yang C ini bertanya nama, masmuka, siapa namamu. Kemudian yang ma'asalamah ini adalah ungkapan selamat tinggal, semoga selamat. Kemudian yang A ini adalah kaifa haluka, menanyakan kabar. Nah, karena di sini jawabannya adalah alhamdulillah ana bi khair, maka jawabannya ada, pertanyaan yang tepat adalah kaifa haluka. Itu yang nomor 1. Maka jawabannya di sini adalah A. Nomor 2. Nomor 2 kisi-kisinya adalah menerapkan kaidah isim isyarah. Nah, ini saya contohkan isim isyarah kalau dalam bahasa Arab ada ini itu dan dibagi lagi, ini laki-laki dan perempuan, kemudian itunya juga laki-laki dan perempuan. Kalau yang ini laki-laki adalah hada, kemudian yang perempuan hadihi, kemudian yang laki-laki dalika untuk itu, kemudian yang perempuan tilka. Nah, ini yang ditanyakan adalah isim isyarah lil qarib, kata tunjuk dekat, berarti ini. Nah, ini maka dipilih antara hada dan hadihi. Kemudian di sini bendanya adalah tolasatun. Dulu sekali sering saya sampaikan kalau belakangnya pakai ta marbutoh maka biasanya dia perempuan. Maka jawabannya adalah hadihi. Jawabannya A. Nomor 3. Di sajingan potongan teks tentang ta'aruf, siswa dapat menentukan informasi yang tersurat dari potongan teks tentang ta'aruf dengan benar. Ini saya contohkan ada perkenalan ya, Khalidun tilmidun bisofil asir. Khalid adalah siswa di kelas 10 di SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian dia memperkenalkan temannya, hada sodiki, ini nama teman, ini teman saya, ismuhu Farhan, namanya adalah Farhan. Farhan tilmidun bisofis saniyati asyara bil madrasah sanawiyah Surabaya. Dia adalah siswa kelas 12 di SMA Muhammadiyah Surabaya. Terus ini teman perempuan saya namanya Azizah, dia adalah siswi di kelas 10. Kemudian pertanyaannya adalah hal Khalidun tilmidun bisofil asir. Apakah Khalid siswa kelas 10? Maka carilah jawaban yang na'am, karena dia adalah seorang siswa kelas 10. Nah, kalau jawabannya na'am, silahkan cari yang sama dengan jawabannya dengan pertanyaannya. Karena di sini pertanyaannya adalah hal Khalidun tilmidun bisofil asir, maka jawabannya adalah na'am huwa tilmidun bisofil asir. Maka dicari yang jawabannya paling mirip. Kalau jawabannya na'am, maka di sini jawabannya adalah A. Nomor 4. Disajikan potongan kalimat dalam teks tentang ta'aruf, siswa dapat melengkapi teks dengan kalimat yang benar. Ini ahlan wa sahlan. Maka cari jawaban yang tepat, yaitu jawabannya adalah ahlan bika, yaitu A. Kemudian kisi-kisi nomor 5, disajikan kalimat tentang teks asakan. Asakan itu tempat tinggal. Siswa dapat menentukan makna kata dengan benar. Ini saya contohkan, hiya mahiratun fil lughatil arabiyyah. Nah, karena ini dia pakai dia perempuan, maka pilihlah yang dia perempuan, maka A, B, D, E.
Di belakang ada Arabiah, berarti Arab, maka disempitkan lagi ke yang Arab. Maka pilihannya adalah di antara D dan E. Nah, mahirotun, saya kira mahir itu ya sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Mahir itu pandai lah. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 6, disajikan potongan teks tentang asakan, siswa dapat menentukan informasi rinci dari suatu teks tentang asakan dengan benar. Ini perkenalan. Saya kira tema yang tepat untuk paragraf di atas adalah saya bacakan saja dan saya terjemahkan. Nama saya Mahmud, saya seorang muslim. Saya memiliki keluarga besar, di dalamnya ada ayah, ibu, kakak, adik, kemudian nenek, kakek, dan nenek. Kita berada di dalam sebuah rumah yang besar, di dalam sebuah desa. Ini bapak saya, namanya Ahmad. Dia di ruang tamu yang dia sedang membawa koran. Maka paragraf ini kira-kira isinya adalah tentang tempat tinggal. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 7, siswa dapat menggunakan dhamir munfasil dengan tepat dalam sebuah kalimat. Ini dhamir munfasil itu yang ada 14 itu yang dulu pernah saya sampaikan. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna sampai ana dan nahnu. Nah, contoh di sini saya ambilkan fallahuna. Fallahuna kalau sudah ada belakangnya wawu dan nun, maka itu pilihannya antara hum dan antum. Nah, karena di pilihan jawabannya hanya ada hum, maka pilihannya yang A. Kemudian nanti kalau ada katanya ini pakai tak marbutoh, maka pilihannya adalah hiya dan anti atau ana ya. Hiya, anti, ana. Itu kalau belakangnya tak marbutoh. Kemudian kalau belakangnya ada alif dan tak itu ya, alif dan tak, maka pilihannya adalah hunna dan antuna. Kemudian kalau pilihannya itu belakangnya ada ani, misalnya ini falahunan terus berubah jadi falahani, maka pilihannya adalah huma sama antuma. Kemudian 8, disajikan sebuah potongan bacaan, siswa dapat menentukan judul teks dengan benar. Ini teks tentang al-jawu ya, tentang cuaca. Maka jawabannya B. Nah, ini bisa kamu baca lagi di kisi-kisi kemarin, kisi-kisi nomor 8 itu nanti di yang bagian kompetensi itu ada tentang cuaca. Saya kira bisa lah, ini tentang cuaca. Kemudian yang nomor 9, siswa dapat menentukan gagasan utama dari suatu bacaan dengan benar. Ini juga masih tentang cuaca. Saya terjemahkan saja. Di dunia ini ada beberapa macam musim. Beberapa negara memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi adalah salah satu musim di antara 4 musim di negara-negara yang memiliki 4 musim. Musim semi adalah perpindahan dari musim dingin ke musim panas, dan musim panas adalah salah satu musim di antara musim-musim yang di negara bermusim sedang, beriklim sedang. Kemudian tema yang tepat ini musim semi adalah musim perpindahan dari musim dingin ke panas ya. Ini yang E. Kemudian nomor 10, disajikan kalimat tentang al-jawu, siswa dapat menerjemahkan kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia dengan benar. Al-intiqalu minas syita'i ila shaif. Nah, al-intiqal itu peralihan, syita itu musim dingin, ila shaif ke musim panas. Mungkin para siswa apalah surat li ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wa shaif. Nah, syita itu aslinya musim dingin, kemudian shaif itu musim panas. Kemudian nomor 11, disajikan bacaan tentang Muhammad Rasulullah, siswa dapat menentukan informasi rinci dari teks dengan benar. Ini kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian misal ada pertanyaan, hal amarallahu Muhammadan an yunadzira ahla wa qarabahu, jawabannya adalah na'am, ya.
kalau jawabannya na'am, cari saja yang seperti pertanyaannya. Maka di sini jawabannya adalah salah ini. Yang E. Jawabannya yang E. Kemudian 12, siswa dapat memahami makna kata dari potongan paragraf teks bacaan kisah Muhammad Rasulullah. Misal ada pertanyaan seperti ini, pernyataan yang benar sesuai dengan paragraf di atas adalah Rasulullah menyeru kepada Islam ke orang-orang menyembah matahari. Ini perbedaannya di kalimat belakang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api, menyembah berhala, menyembah pohon. Nah, ini yang sesuai dengan ini ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya'budunal asnam, itu menyembah berhala. Nomor 13, dari teks disajikan bacaan tentang Muhammad Rasulullah, siswa dapat mengidentifikasi fi'il madhi. Ini yang ditanyakan fi'il madhi dalam sebuah kalimat tentang topik Muhammad ya Rasulullah. Nah, dari kalimat amarallahu Muhammadan ayyunadhira ahla wa qarabahu, ini manakah yang disebut fi'il madhi? Nah, ini jawabannya yang A ini, amaro. Kemudian kisi-kisi nomor 14, disajikan bacaan tentang nuzul Quran, siswa menentukan informasi rinci dari teks dengan benar. Tema yang tepat untuk bacaan di atas, langsung kamu baca di soalnya aja biar cepat ya. Tema yang tepat nuzulul Quran. Kira-kira kalau nuzulul Quran tentang apa? Tentang turunnya wahyu. Nah, ini yang terkait dengan wahyu, B, C, D, E. Nah, dibaca saja. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dengan jalan yang bermacam-macam. Ini dari paragraf awal saya sebenarnya sudah dibaca, kalau bisa menerjemahkan ya. Kalau bisa menerjemahkan. Itu cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu jawabannya B. Disajikan sebuah kalimat, nomor 15, siswa dapat menentukan bentuk mufrad dari suatu kata dengan benar. Ini mufrad itu satu ya. Mungkin dulu sering sekali saya sampaikan bahwa dalam bahasa Arab itu sebuah kata benda bisa jadi jumlahnya cuma satu, terus jumlahnya dua, jumlahnya tiga, itu nanti berbeda-beda. Nah, misalnya saya contohkan di sini ayat ini. Ayat ini kalau banyak ya, kalau banyak itu ayat, jadi ayat-ayat. Tapi kalau ayatnya cuma satu, nah ayatnya cuma satu, ini jawabannya adalah yang C. Belum saya tulis. C. Jawabannya adalah C. Nomor 16, disajikan hiwar percakapan tentang hijratul Rasul wa sahabah. Siswa dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan konteksnya. Ini misalnya ya, tapi semoga sama soalnya. Imron menanyakan gak jelas. Nah, Imron menanyakan gak jelas, tapi kemudian Ja'far menjawab, "Sa'astari kitabat tarikh." Saya akan membeli buku sejarah. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya di sini pilihannya madza itu apa? Mata itu kapan? Kam itu berapa? Aina di mana? Hal itu apakah? Kalau madza satastari, apa yang akan kamu beli? Mata satastari, kapan kamu akan membeli? Kam satastari, berapa yang akan kamu beli? Kemudian aina kita buka, di mana bukumu? Kemudian kalau yang E itu, apakah kamu memiliki buku? Nah, jawabannya adalah yang A. Apa yang akan kamu beli? Jawabannya saya akan membeli buku sejarah. Nomor 17, disajikan kalimat yang belum sempurna. Siswa dapat melengkapinya dengan penggunaan maf'ul bih dalam kalimat dengan benar. Akala Muhammadun ... Ini perlu diperhatikan kalau yang namanya maf'ul bih dalam bahasa Arab atau sering disebut sebagai objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, pilihlah yang harokat huruf terakhirnya fathah atau fathah tanwin. Itu pilihannya, itu yang paling gampang lah, paling gampang untuk menentukan manakah maf'ul bih yang paling tepat. Itu yang harokat terakhirnya adalah fathah atau fathah tanwin. Di sini pilihannya dua, A dan D. Tapi karena ada kaidah lain, ketika sebuah kata itu sudah dimasuki alif lam, maka itu tidak boleh berharokat
tanwin. Maka pilihan yang tepat jawabannya adalah yang A, al-khubza. Kemudian nomor 18, disajikan hiwar tentang hijrah Rasul dan sahabat. Siswa dapat menentukan informasi dari dialog dengan benar. Ini ada dialog. Ini saya contohkan saja ya. Pilihlah kalimat ungkapan yang tidak sesuai dengan percakapan di atas. Yang tidak sesuai. Ini percakapannya tentang Imron bertanya, apa yang akan kamu beli? Ja'far menjawab, Sa'astari Kitab Batari, saya akan memberi buku sejarah. Kemudian Imron bertanya, kenapa kamu memberi kitab sejarah? Kemudian Ja'far mengatakan, saya akan membaca tentang perjalanan Nabi, tentang hijrah. Nah, pilihlah yang paling tepat. Nah, ini nanti bisa dinalar oleh para siswa, tapi jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Kemudian disajikan dialog tentang Ahmad Dahlan. Siswa dapat membuat pertanyaan dari jawaban yang benar. Nah, ini saya buat terbalik ya, terbalik karena di sini yang diminta adalah membuat pertanyaan. Ini saya membuat pertanyaan dulu, jawabannya kosong. Saya artikan begini, ya Fatimah min fadlik, wahai Fatimah minta tolong, khudi dalikal kitab, ambilkanlah buku itu. Kemudian jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dengan senang hati. Ahlan wa sahlan itu selamat datang, marhaban juga selamat datang. Ila liqa itu sampai jumpa, ma'assalamah juga sampai jumpa. Kemudian nomor 20. Kisi-kisinya adalah siswa dapat menentukan pertanyaan sesuai jawabannya. Nah, ini pas ya. Li'anna aksaron nasi yang baduna zubalah. Kalau ada jawaban li'anna, maka ini kaidahnya li'anna itu ya, kalau ada jawaban li'anna maka pertanyaannya adalah limadha. Itu jawabannya untuk memudahkan. Meskipun tidak tahu artinya gitu. Kalau jawabannya li'anna maka pertanyaannya adalah limadha. Maka jawabannya adalah A. Ini corobodon saja lah. Corobodon saja. Kemudian 21, disajikan kalimat sederhana. Siswa dapat mengidentifikasi fi'il mabni lil majhul dalam kalimat yang benar. Fi'il mabni lil majhul itu biasanya harokat awalnya, harokat huruf pertamanya itu mesti domah. Nah, ini yuhramu akalul maitati wadami walahmil khinzir. Nah, ini yang harokatnya domah cuman ini, yang yuhramu. Yu-nya itu yuhramu. Yu ya, yang dititeni itu yang yu. Itu fi'il mabni lil majhul. Kemudian 22, disajikan teks dialog tentang zu'ama il islah. Siswa dapat mengajukan pertanyaan sesuai konteks program. Ini juga kebalik. Harusnya saya buat jawabannya baru ditanyakan pertanyaan. Nah, ini tapi terbalik. Tapi nggak apa-apa. Semoga mungkin mirip lah. Man zu'ama ul islah, siapakah? Nah, kalau ditanya man itu siapa ya? Man itu siapa? Apa itu? Madza atau ma? Kemudian kam itu berapa? Nah, ini siapakah zu'amul islah? Yaitu yang ulama-ulama yang mendirikan kepergerakan islah. Nomor 23, disajikan wacana terkait topik asihah atau kesehatan. Siswa dapat menyimpulkan gagasan utama dan dalam wacana tersebut dengan benar. Olahraga yang dianjurkan oleh Nabi sesuai paragraf di atas adalah ya ini, pilih saja memanah, berenang, dan berkuda. Kemudian disajikan wacana terkait asihah kesehatan. Siswa dapat menggunakan fi'il mabni lil majhul. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan kalau fi'il mabni lil majhul itu biasanya harokat awalnya adalah domah. Maka di sini yang harokat domahnya adalah yuktabu sama summa sama yukra'u. Nah, biasanya kalau fi'il mabni lil majhul untuk yang fi'il mudhari itu depannya itu mesti yu, ya yu. Ya, harokatnya yu. Berarti pilihannya adalah yuktabu dan yukra'u. Summa itu bukan termasuk fi'il kata kerja. 25, disajikan wacana terkait al-inayah wal istimaiyah. Siswa dapat menentukan arti kalimat yang bergaris bawah dengan benar. Ini ma'al madahir al-istimaiyah, itu fenomena masyarakat. Kemudian 26, disajikan wacana terkait media komunikasi. Siswa dapat mengartikan media komunikasi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, media komunikasi ya.
ada tulis istifham yang berarti apa. Ini kaidahnya, kaidah pas pembahasan media komunikasi adalah tentang adawatul istifham. Nah, ini apa, bahasa Arabnya adalah ma, bukan hal. Kalau hal itu apakah ya, apakah. Kemudian disajikan teks bacaan berbahasa Indonesia terkait media komunikasi. Siswa dapat menerjemahkan dalam bahasa Arab. Saya cari di buku tidak ada soalnya, maka saya ambilkan yang bahasa Arab dulu baru ke Indonesia ya. Nah, nanti semoga ada yang seperti itu. Ila aina tadhhab, kemana kamu pergi? Ila dukanil mahmul, ke toko HP. Li Aisyah tadhhabunaka ya Marwan. Mau apa ke sana? Li astari rasidan, saya mau membeli pulsa. Jawabannya adalah D. Kemudian 28 disajikan tabel terkait media komunikasi. Siswa dapat memilih kosakata yang tepat. Nah, ini media komunikasi ada macam-macam. Seperti mahmul itu radio, tilfas itu televisi. Oh, mahmul itu HP, tilfas itu televisi, media itu radio, hasub itu kalkulator, Facebook, Instagram, Twitter, line, ya. Wal baridul elektronik itu email, kemudian web itu web, WhatsApp ya WhatsApp. Maka manakah yang termasuk media komunikasi di bawah ini kecuali ya ini anwa itu macam-macam. Anwa itu artinya macam-macam. Kemudian 29 disediakan gambar terkait. Nanti nggak tahu ini gambar apa ya, tapi saya tebak ya ini di antara sekitar inilah. Antara HP, televisi, email, mungkin ada WhatsApp dan lain sebagainya. Tinggal tebak saja. Kemudian disajikan teks dialog bahasa Arab terkait media komunikasi sudah melengkapi. Ya, ini melengkapi apa percakapannya. Di sini ada jawaban na'am li mahmulun. Ya, saya memiliki HP. Nah, biasanya kalau jawabannya itu na'am atau la, ya atau tidak, maka pertanyaannya adalah apakah. Maka kemudian kamu cari pertanyaan yang awalnya itu adalah hal. Nah, pilihannya B sama C. Karena di sini jawabannya adalah ya, saya memiliki HP. Maka yang sekira-kira apakah kamu punya HP? Nah, gitu ya. Apakah kamu punya HP? Maka jawabannya kan ya, saya punya HP. Nah, ini jawabannya adalah yang C, karena yang B itu artinya apakah HP-mu baru, gitu ya. Kemudian 31 disajikan teks dialog bahasa Arab terkait media komunikasi. Siswa dapat menentukan ungkapan pertanyaan yang sesuai. Nah, ini pertanyaan. Titik-titik komputer laka. Titik-titik komputer milikmu. Nah, terus ini jawabannya adalah li komputerun wahidun. Saya memiliki komputer satu. Nah, kira-kira kalau ada jawaban yang berupa bilangan wahid satu, ya, jawabannya adalah berapa. Nah, berapa adalah kam bahasa Arabnya. Madza itu apa? Hal apakah? Aina di mana? Kam berapa? Limadza itu mengapa. 32 disajikan kalimat cacat terkait transportasi. Siswa dapat menggabungkan kalimat yang tepat sesuai dengan kaidah. Ini ada kalimat-kalimat yang kata-kata yang acak gitu ya. Kemudian kita disuruh untuk merangkai menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ini yang C jawabannya. Hal indaka komputer, apakah kamu memiliki komputer? Naam, indi komputer. Saya memiliki komputer. 33 disajikan bacaan terkait transportasi. Siswa dapat menentukan gagasan utama pada teks bacaan ini. Wasailul muwasalat. Jadi, kuncinya adalah di wasailul muwasalat, tapi di sini ditambah al-bariyah. Al-bariyah itu adalah darat. Darat. Berarti di sini tema yang tepat adalah media transportasi darat. Kemudian 34 disajikan kosakata terkait transportasi. Siswa dapat memilih gambar yang benar. Ini nanti mungkin sama dengan yang nomor 35 ya. Ada gambar, mungkin kalau di sini contohnya gambar gerobak. Nanti bisa jadi gambar mobil atau gambar bis atau gambar kereta api, gambar pesawat. Nah, itu nanti bahasa Arabnya yang tepat yang mana. Kalau al-jawalah itu sepeda ontel, kemudian al-darojah itu sepeda motor,
Arobatul hison itu gerobak yang ditarik oleh kuda. Ini al-jawalah juga sama. Al-qawarib itu semacam taksi. Kemudian yang lain misalnya hafilah itu bis, sayyarah itu mobil, kemudian kitor itu kereta api, kemudian nanti kalau ada pesawat itu al-kitor. Kok al-kitor? At-Thairah ya, At-Thairah itu pesawat terbang. Kemudian 36 disajikan hiwar dialog terkait transportasi supaya dapat menemukan pilihan ungkapan pertanyaan yang benar. Ini contoh ini. Titik-titik, kemudian arkabul jawalah ya ashaluruku bibil qaryah. Saya mengendarai sepeda karena sepeda adalah kendaraan yang paling mudah kalau di desa. Pertanyaan yang tepat adalah bagaimana? Bagaimana kamu berjalan-jalan di desa? Kemudian 37 disajikan teks bahasa Arab terkait transportasi siswa dapat menemukan isim tafdil. Isim tafdil itu kalau dalam bahasa Inggris ya kayak better sama best itu ya. Better misalnya big ya, bigger, biggest itu ya, bigger, biggest. Maka di sini juga ya, ini sama dengan kayak bahasa Inggris itu. Atau iratu titik wasil muwasalati fil alam. Kapal terbang adalah titik-titik kendaraan di dunia yang paling apa ya? Kalau pesawat terbang ini jawabannya salah. Ini di B harusnya ya. Akbaru itu paling besar, asra'u itu paling cepat, abta'u itu paling pelan, ausa'u itu paling luas, atwalu itu paling panjang. Nanti bisa misal ada soal seperti ini bisa dititeni ya. Akbaru itu Allahu Akbar. Akbar itu paling besar. Asra'u itu sari cepat, bati itu abta itu pelan, ausa itu wasiun itu luas, atwalu itu tawilun panjang. 38 disajikan kalimat bahasa Arab terkait masa depan, siswa dapat menerjemahkan dengan benar. Ini saya contohkan, araftu anna mustaqbali fiyadi. Saya tahu bahwa masa depanku, karena mustaqbali itu ku ya, ada yaknya di belakang berarti ku, berarti fiyadi juga di tanganku. Jadi masa depanku berada di tanganku. Ini belum saya kasih jawaban ya. Oke, saya kasih jawaban. Saya tahu bahwa masa depanku berada di tanganku ya, Mas. Kemudian 39 disajikan kalimat bahasa Arab yang mengandung huruf kana wa akhwatuha. Terkait topik percaya diri, siswa mampu memilih kalimat yang mengandung kana wa akhwatuha. Nah, ini kana wa akhwatuha itu macam-macam, ini nanti bisa dipelajari, dihafalkan ya. Kana teman-temannya ini. Yang 40 sama dengan 39 tadi. Kemudian 41 juga hampir mirip, disajikan kalimat bahasa Arab terkait percaya diri, siswa dapat menentukan harokat isim kana. Oh gini, kalau yang ini misal ada kana dan teman-temannya ini saya contohkan, kana, soro, bata, asbaha, adha, amsadullah, maka kata setelahnya ini buat titenan ya, harokat setelahnya itu biasanya adalah dhammah atau dhammah tanwin. Itu wis kokono ning ngono kuwi, dari sana begitu. Jadi setelah kana, soro, bata, asbaha, adha, amsa itu dhammah atau dhammah tanwin. Kana Muhammadun naiman. Tetapi setelah kata tadi ya, setelah kana Muhammadun misalnya, itu biasanya adalah fathah tanwin atau fathah. Fathah atau fathah tanwin. Kana Muhammadun naiman. Jadi bukan naimun tapi naiman. Jadi pakai fathah tanwin atau fathah. Itu titenan untuk kana wa akhwatuha ini. Kemudian disajikan 42 disajikan kalimat acak berbahasa Arab. Nah, ini juga itu ya, nanti kalau meniteni kata acak, kana itu pasti di depan ya, kana pasti di depan, kemudian setelahnya itu dicari yang harokatnya dhammah,
Kemudian berikutnya baru yang fathah. 43. Disajikan hiwar dialog bahasa Arab terkait percaya diri, siswa dapat melengkapi teks dialog yang disajikan. Nah, ini ada dialog tentang rasa percaya diri. Nah, nanti bisa dihafalkan, nanti kalau ada pertanyaan yang tidak lengkap bisa dilengkapi. 44. Disajikan teks dialog bahasa Arab terkait percaya diri, siswa dapat menemukan jawaban sama. Ya, 44 sama 43. Yang 45. Disajikan bacaan terkait jihad wal ijtihad. Siswa dapat menentukan gagasan utama pada teks bacaan. Ini saya contohkan makna kata jihad wal ijtihad, yaitu jihad dan kerja keras. Kemudian 46. Disajikan hiwar. Hiwar adalah dialog terkait jihad wal ijtihad. Siswa dapat menemukan pilihan ungkapan pertanyaan yang benar. Di sini ada jawaban, jihad adalah mengeluarkan segala kemampuan dalam jalan kebaikan. Maka kira-kira pertanyaannya adalah apa itu jihad, kan gitu ya? Apa itu jihad? Nah, itu. Kalau dalam bahasa Arab, ma makna jihad. Apa makna dari jihad? 47. Disajikan kalimat acak bahasa Arab terkait jihadul jihad, siswa dapat menyusun kalimat bahasa Arab sesuai kaidah. Nah, ini semoga saja soalnya ini. Jawabannya yang E. Fal walidu wajib alaihi an yakuna mujahidun fi amali. 48. Disajikan teks bahasa Arab terkait jihad wal jihad, siswa dapat menemukan huruf nasab. Huruf nasab itu ini, hatta, li, kai, idan, an, lan. Dimana nanti kalau ada ini, ada huruf-huruf nasab itu, terus setelahnya ada fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' yang mungkin awalannya itu pakai ya gitu biasanya, maka harokat terakhirnya adalah a ya, fathah ya. Fathah itu huruf nasab namanya. 49. Disajikan bacaan tentang an-najah, siswa dapat menentukan informasi rinci dari teks dengan benar. Ini ada bacaan tentang an-najah dulu di kelas sudah saya sampaikan. Kemudian 50. Disajikan teks dialog bahasa Arab terkait an-najah, siswa dapat melengkapi teks dialog yang disajikan. Ini contoh kaifal imtihanu fis sabah. Bagaimana ujiannya tadi pagi hari? Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas, kalau jawabannya kaifa ya tentu saja tentang bagaimana ya, bagaimana perjalanan tes tadi pagi. Dan yang A itu artinya ujiannya di ruang 105, kayaknya nggak pas banget ya. Kemudian yang B itu ujiannya di jam 9 pagi, kayaknya juga nggak pas. Kemudian yang C itu ya tesnya di pagi hari. Tanyanya bagaimana kok jawabnya ya, itu kan nggak nyambung. Yang D, lam astati al-ijabah kullah. Saya nggak ada beberapa yang tidak bisa menjawab, sebagian bisa menjawab, sebagian nggak bisa menjawab. Nah, ini yang paling tepat jawabannya. Kemudian yang E, la al-imtihanu fil masa. Tidak, ujiannya di sore hari. Nah, karena pertanyaan adalah bagaimana, maka jawabannya adalah yang D. Nah, cukup sekian. Semoga bisa jadi bahan belajar untuk menghadapi ujian besok. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.